Bukan dia berangan-angan terus dilihat, oh benar gitu. Enggak. Dia lihat dulu kenyataan, apa yang akan terjadi, dia tulis. Lihat dulu, tertulis. Dan telah dilihatnya. Sudah terjadi. Sudah dilihat. Dan ayat yang ketiga. Berbahagialah yang membacakan dan mereka mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi nubuat ini ada 7 nubuat. Dan seluruh kitab yang akan kita pelajari, nah itu mengagumkan sekali. Surah angka 7 itu meliputi seluruh hidup manusia. Kesempurnaan Allah. Dalam dosa, dalam hukuman, dalam murka Allah, semua 7. Termasuk dalam hidup kita. Kemalangan kita. Pergumulan kita. Itu sempurna dan Tuhan akan berikan pergumulan yang sempurna supaya kita terikat dengan Dia. Ya. Perhatikan baik-baik. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, saudara, kita belajar ini ya. Nah, saya tidak menjelaskan secara detail tentang ayat-ayat karena ini nggak ada waktu kita. Saudara perhatikan, kitab Wahyu ada 404 ayat dan ada 22 pasal. Kenapa 22 pasal? Karena itu abjad bahasa Ibrani. Nah, sekali lagi, ratapan kemarin kita belajar pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Pasal 3, saudara, tidak menurut abjad. Pasal 4 pasal di sini, 1, 2, 4, 5, itu 22 ayat semua. Dan Wahyu memakai 22 ayat. 22 pasal. Kenapa? Ini menunjukkan hubungan yang erat antara berpikir secara Yahudi, secara pengertian iman Yahudi di dalam kitab Wahyu itu sangat terikat dan tidak terpisah. Kenapa harus 22? Itu sudah diatur Tuhan semua. Sampai kepada ayatnya, sampai apa yang ditulisnya, sampai apa ya semua tentang angka semua. Saya percaya, saudara, saya percaya. Yohanes, Rasul Yohanes sendiri tidak akan mengerti sedalam yang dia tuliskan. Karena ini tulisan yang melingkupi seluruh sejarah manusia. Yohanes nggak mungkin bisa ngerti sampai sedalam-dalam itu. Saya percaya, dia terbatas sekali. Tapi dia melihat dan dia tuliskan. Dan dia bagikan itu. Dan siapa yang memberi pengertian? Ya Roh Kudus sendiri. Sepanjang sejarah gereja akan mengerti, semakin dekat dia akan semakin mengerti. Jadi gereja harus diajarkan, di sini dikatakan, supaya berbahagia. Mereka yang mengajarkan, mereka mendengarkan firman Tuhan. Khususnya kitab Wahyu. Hanya satu kitab yang diperintah oleh Tuhan supaya dibaca, didengar oleh seluruh umat Kristen. Tapi kenyataannya, kitab Wahyu ini hampir nggak pernah kita dengar di mimbar. Dari satu-satunya kitab yang diminta untuk kamu harus dengar, kamu harus baca, kamu harus turuti, itu kitab Wahyu supaya kamu berbahagia. Nah, saudara, kita lihat 7 bahagia dalam kitab Wahyu, ya. Ya ini, paling belakang sendiri ya. Ya itu sebelum. Nah, saudara, saya tidak membahas ini, semua ada dalam pasal 1 ayat 3, pasal 14 ayat 13. Yang membacakan tadi, yang mendengarkan, orang-orang yang mati dalam Tuhan pasti berbahagia. Orang yang berjaga-jaga terlalu sadar dan dia tetap setia pada Tuhan. Mereka yang diundang dalam pesta dan semuanya, dan mereka mendapatkan bagian dan dikuduskan oleh Allah. Mereka menuruti perkataan-perkataan buat ini, dan yang membasuh jubahnya dengan kuasa darah Kristus. Dan semua orang-orang berbahagia nih. Nah, saudara perhatikan, mengapa bahagia kitab Wahyu bahagia yang lengkap berkaitan dengan Kristus, Sang Raja yang mengundang, yang melengkapi, menguduskan, membenarkan. Tetapi waktu kita membaca kata-kata berbahagia, kenapa 8? Kenapa bukan 7? Kenapa angkanya 8? Nah, saudara, di sini terjadi satu rahasia yang besar. Karena angka 7 kesempurnaan daripada Allah dan berhenti pada penciptaan, dan pada angka 8 adalah angka the resurrection. Angka kebangkitan. Angka alam semesta baru. Dan waktu orang-orang memasuki alam semesta baru, berapa orang? Bukan 7, 8 orang. Siapa dia? Nuh, istri, 3 anaknya, 3 menantunya, dan 8 orang. Saudara, semua punya makna loh.
Dan ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, ini Tuhan yang buat, bukan kita. Kita menikmati tulisan-tulisan sampai kita kagum. Luar biasa, kok bisa ya otaknya? Otaknya Tuhan, bukan otak manusia yang bikin ini. Bukan hanya otak manusia yang bikin cuma kotak-kotak gitu, kemudian bikin ilmu, bukan. Ini dari awal kekekalan sampai penciptaan pertama terus. Saudara, itu semua berlanjut. Kenapa hari Sabat Kristen? Bukan hari ke-7, hari ke-8, kebangkitan. Dan itu jawabannya. Semua orang Yahudi, hari Sabat, hari ke-7. Kristen, no. Hari Sabat kita, hari Minggu, hari kebangkitan, hari ke-8. Dan itu sudah ada dalam perjanjian lama. Saudara, dari sini kita tahu rahasia-rahasia yang besar itu. Melalui kitab Wahyu kita tahu semuanya. Jadi kenapa kata-kata berbahagia itu 8? Saudara perhatikan, yang ke-8 itu tentang apa? Sudah baca di sana. Apa? Coba kita lihat. Saudara, saya membahas ini nggak akan tergesa-gesa. Ya, kalau nggak nyampe minggu depan kita lanjutkan. Jadi kalau satu ayat bisa 2 minggu ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya kita mau belajar gitu. Nah, Matius pasal 5 kita lihat. Ya. Berbahagialah yang ke-8. Apa, Saudara? Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kita lihat ya. Saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan kamu dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Maksudnya apa? Berbahagia yang terakhir. Berbahagia apanya? Berbahagia mati dianiaya. Itu ke-8. Artinya apa? Allah akan bangkitkan kamu. Allah akan hidupkan kamu. Mengalahkan penderitaan. Itu kebangkitan. Mengalahkan kematian. Itu angka 8. Jadi sampai mati pun kamu bahagia, Tuhan bangkitkan kamu. Dan selama-lamanya bahagia. Saudara, ini sangat indah sekali. Oke, kita lanjutkan yang di depan, ya. Jadi tentang pasal ayat, saudara bisa baca sendiri, dan saya harapkan saudara baca kitab Wahyu. Kalau ini dibahas, saudara baca terus supaya waktu dijelaskan saudara bisa ngerti satu persatu. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Anak domba Allah disebutkan 28 kali dalam kitab Wahyu. Artinya apa? 7 kali 4. Jadi 7 kali lipat 4, 28. Maksudnya apa? 4 adalah angka manusia, 7 kali angka Tuhan, tentang identitas Tuhan. Jadi manusia menerima 7 kali, dan umat manusia menerima kebenaran tentang anak domba, dan mereka tidak bisa bantah lagi. Dia adalah God, dia adalah man. Dan itulah angka yang dibuat Tuhan. 7 dan 4. 7 dari mana? 3 dan 4. Jadi 3, 4, 7. Terus di-4 kalikan, dijadikan kalam menjadi manusia. Allah menjadi manusia dengan sempurna. Itu 28. Di dalam diri siapa? Anak domba Allah. Dan saudara perhatikan, anak domba Allah dengan singa Yehuda. Singa Yehuda hanya sekali dalam kitab Wahyu. Tapi anak domba Allah mengkamil semua. Kenapa pentingnya anak domba Allah? Saudara, di situ rahasia iman Kristen, rahasia kita mengenal Semaino Allah. Di dalam gambaran apa? Anak domba Allah. Bertobatlah, anak domba Allah sudah menanggung dosa manusia. Dan semua diminta mendengarkan dan melihat langsung anak domba Allah datang. Dan kemudian Roh Kudus datang. Yohanes Pembaptis membaptis dia. Itu Semaino. Satu kairos dari Tuhan yang datang dan membelah seluruh waktu manusia. Before Christ and after Christ. Sampai hari ini
orang Islam, orang China melawan pembagian waktu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Surah BC, before Christ, itu menjadi patokan pemisahan antara manusia sebelum Kristus dan setelah Kristus. Sampai hari ini dipakai terus. Dan banyak orang ini mengganti. Alasannya apa kamu ganti? Nggak ada alasan. Dan kenapa Kristus yang dijadikan patokan? Itu dengan tepat zaman dibagi dan dipisahkan oleh Kristus. Nah, bukunya James Kennedy membahas ini. Saudara baca di situ. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, kalau kita lihat berkat unik ini yang sudah kita baca minggu yang lalu, saya tidak jelaskan lagi, adalah berkat yang berkaitan dengan bagaimana kita dipersiapkan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan, kesusahan-kesusahan dunia. Dan kita sebagai manusia tidak boleh terpengaruh dan diseret dengan nafsu dunia sehingga kita masuk dalam pergumulan dunia dengan cara dunia. Dan 7 gereja yang setia dan yang terus belajar firman Tuhan dan tidak mensekulerkan dirinya mengikuti dunia, itu yang bertahan. Gereja Smyrna dan Philadelphia. Tapi Efesus, Laodikia, dan semuanya itu gereja jatuh semua dan Tuhan marahi mereka. Tuhan tegur mereka supaya mereka bertobat. Jadi bayangkan 7 gereja itu, gereja yang benar itu 2 ada cirinya. Cirinya apa? Setia pada firman Tuhan, setia menantikan Tuhan, dan mereka bersaksi sampai mati. Philadelphia, Smyrna. Dan itu ciri gereja, bukan gereja yang nyanyinya bagus, musiknya bagus, ibadahnya, bukan, saudara. Pak, kalau Bapak ngomong pergumulan gereja seperti ini, nggak ada yang mau, Pak. Tapi kita Wahyu ngomong loh, gereja yang bergumul di dalam dunia, gereja yang berjuang menyatakan terang Kristus dan memberikan kemurahan Tuhan walaupun mereka dalam kekurangan, walaupun mereka sulit sekali hidup, tapi mereka tetap membantu orang dalam kelemahan-kelemahannya. Saudara, itu terang Tuhan tidak pernah padam dalam diri gereja Tuhan, orang itu. Dan itulah yang dilihat Tuhan. Itulah gereja yang dikasih Tuhan. Dan 7 gereja, dan 5 gereja harus bertobat. Ya, Tuhan masih berikan pertobatan. Jadi 7 gereja, ada 7 gereja milik Tuhan. Dan dikatakan di situ ada 7 roh Allah. Nah, surah 7 roh Allah bukan berarti Roh Kudus punya 7 pribadi. Bukan. Itu istilah. 7 roh Allah menunjukkan 7 adalah kelengkapan roh Allah. Yaitu Roh Kudus sendiri. Roh Allah adalah 7 roh Allah. Ke-7 roh Allah. Ke-7 roh. Dikatakan di situ kan. Itu adalah roh Allah. Bukan 7 roh Allah. Roh Kudusnya 7 bukan. Tapi 7 roh. Nah, dari Allah. Jadi 7 roh dari Allah, yaitu Roh Kudus sendiri, yang menyertai dan tidak meninggalkan kaki dian. Apa itu kaki dian? Yaitu terang firman Tuhan. Nah, sekali lagi, gereja-gereja yang dipenuhi Roh Kudus, gereja-gereja yang mengalami kehidupan yang betul-betul dipimpin dengan roh yang luar biasa, saudara, gereja yang selalu belajar setia dan mendengarkan firman Tuhan dan hidup menjadi saksi bagi Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Soal kamu ibadah di mana di situ, itu bukan patokan. Itu ekspresi kita semua. Saya tidak melarang orang mengekspresikan dengan baik, silakan. Apa dirimu sudah mengenal Tuhan? Nah, itu jauh lebih penting. Jadi kalau orang beribadah dengan indah, terus orang mati dengan sengsara gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan, orang-orang ketimpa dengan tembok di Siloam itu, kamu pikir mereka lebih berdosa dari kamu? Atau orang yang mengalami seperti dibunuh kemudian darahnya dicampur oleh Herodes lebih sial dari kamu? Bukan masalah kematian, bukan masalah ibadah indah atau tidak. Betulkah kamu mengenal aku? Itu lebih penting. Tapi kita sebagai manusia, kita mencari sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Ya, kita berdoa baik-baik dan kita bergumul. Oke, kalau secara ringkas yang saudara kita lihat dalam Alkitab ya, Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang Kristus. Perjanjian Baru merupakan sejarah historis Kristus. Terus Kisah Para Rasul itu tentang gereja Tuhan. Bagaimana Yesus melahirkan gereja dan memimpin gereja. Dan suratan ada 2, pengalaman dan jaminan akan bebas dari hukuman kekal, maut. Jadi suratan dibagi menjadi 2. Suratan dari awal, dari Korintus itu, mulai dari Roma itu sampai Korintus, kemudian sampai ke Petrus.
Nah, itu banyak berbicara tentang dunia orang mati, Petrus dan Yudas, serta masuk ke kitab Wahyu. Dan terakhir kitab Wahyu menyatakan kemuliaan, the glory of Christ. Dan ini lengkap. Ya, oke. Kita akan lihat ya. Nah, bagaimana Pak saya bisa membaca tadi setelah saya tahu semaino? Nah, saudara, kita lihat Ibrani. Ibrani pasal yang ke-8. Ya. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-4. Saudara perhatikan, dari awal semaino ini sudah menjadi inti firman Tuhan. Bahasa yang terkecil untuk mengerti siapakah Allah dan kehendak Allah, apa yang terjadi itu semaino. Nah, Bapak perhatikan. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Jadi nggak perlu lagi kenapa Yesus datang menjadi imam. Tapi itu bukan semaino, itu adalah kronos, itu adalah lambang, itu adalah simbol, dan bukan menyatakan wujud aslinya. Jadi Yesus datang kenapa? Dialah wujud aslinya, bukan upacaranya. Dan ayat ini mengatakan sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan. Mak, kenapa sih kita kok nggak langsung aja zamannya Adam Yesus datang udah selesai kan? Lalu kita menjadi keturunan yang baik semuanya, kan enak gitu. Ikut dengan pikiranmu. Pikiranmu bukan pikiran Tuhan. Kalau seperti itu nggak ada ceritanya. Hidup manusia kayak apa gitu kan? Tapi Tuhan ingin menunjukkan betapa kasih setianya, kesabarannya, ribuan tahun dia membentuk manusia. Dia ingin menyatakan kemuliaannya. Kalau cuman dosa Adam terus kemudian dipertobat, dikasih Kristus, selesai. Di mana keindahannya? Nggak ada, saudara. Tuhan membuat satu drama kekekalan itu untuk menyatakan akulah Tuhan. Jadi jangan tanya saya, karena saya bukan sutradaranya. Tanyalah Tuhan. Jadi dikatakan di sini, pelayanan mereka, para imam itu, imam yang besar yang ribuan tahun melakukan itu dalam bangsa Yahudi, bangsa Israel, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di mana? Di surga, saudara. Di bumi seperti di surga. Bapak kami, siapa yang mengajar Bapak kami? Bukan Nabi, saudara. Nabi nggak bisa ngajar ini, saudara. Dia adalah Allah sendiri menjadi manusia, dan dia katakan di bumi seperti di surga. Jadi aslinya itu ada di surga semua. Dan sekarang yang di surga itu datang ajar kamu sekarang, mewujudkan itu semua, menggenapi semuanya. Dan siapa dia? Aku sendiri. Perempuan Samaria, oh ya kami akan nyembah Tuhan begini. Oh ya kamu nyembah Tuhan, tapi nanti kamu akan lihat Mesias. Kamu tidak perlu menyembah di Gunung Gerizim, di Yerusalem, dan kamu menyembah di hadapan dia, dan kamu akan lihat dia. Terus perempuan tanya, bagaimana saya bisanya? Yesus mengatakan, aku di depan. Semainonya, ini gambaran Allah, wujud dari semua Allah. Di depan kamu, akulah. Akulah bukit persembahan itu. Akulah bait Allah itu. Akulah kiblatmu. Betul ya? Orang Kristen kiblatnya kemana? Setiap ke hotel kan kiblat ada panahnya. Oh ke sana, oh ke sini. Kita tahu kan di hotel kiblatnya. Kalau kita orang Kristen, kiblatnya kemana? Oh ke gereja, Pak. Saudara, salah besar. Kiblat kita kemana? Ngapain cari kiblat yang udah tinggal di sini? Saudara, kita nggak punya kiblat karena kiblatnya bersatu dengan kita. Kiblat yang tidak berkiblat, nah itu di dalam hati kita. Dan Kristus tidak dicari kemana, bukan, sudah tinggal dalam kamu. Ada orang berdoa seperti pada Roh Kudus. Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Aku udah datang. Aku ini sudah duduk di hatimu. Kamu kok nggak tahu? Roh Kudus,
Itu roh lain kamu panggil. Banyak orang Kristen seperti ini. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus. Dan ada lagunya kan, Roh Kudus datanglah, gitu kan. Roh Kudus sudah datang, tanya-tanya. Tersinggung nggak Roh Kudus ya? Pak, Papa di mana Pak? Lo di sini. Oh bukan, kamu bukan. Papa. Ini papamu. Kamu hina dia lo. Untung nggak ditempelin kamu. Jadi doa-doa kita ini tentang Roh Kudus itu begitu menyedihkan Roh Kudus, bahkan menghina Roh Kudus sebenarnya. Karena kita cari-cari Roh Kudus. Bagaimana kepenuhan Roh Kudus? Ayo, di gereja ini ada penuh Roh Kudus. Ini pendeta yang bisa memenuhi kita dengan Roh Kudus. Datang ayo, saudara. Itu dari mana ajaran itu, saudara? Dan saya pernah ikut dulu ibadah seperti ini waktu saya masih remaja, supaya dipenuhi Roh Kudus. Ikut ke gereja, beberapa gereja saya. Oh, namanya nggak tahu kan? Ikut gereja. Ayo, penuh Roh Kudus. Udah kerasa belum? Enggak. Rasakan. Enggak ada rasa apa katanya. Apa kecut? Apa asin? Enggak ada itu. Terus ditaruh di kepala gini, didorong. Wih, kurang ajar. Saya jatuh. Kamu yang nurut, diem aja katanya. Wih, wah, udah hati saya udah nggak bener ini. Ini nggak bener ini. Masa Roh Kudus kayak gini? Nggak bener. Cari lagi gereja yang lain. Bagaimana dipenuhi Roh Kudus? Saudara kemudian baca firman Tuhan. Wah, hidup saya yang dulu itu ngawur sebenarnya. Bagaimana dipenuhi Roh Kudus? Baru kita tahu. Waktu saya percaya Kristus, dalam Kairos Kristus, saya menerima itu. Semua gambaran, saudara, yang ada di surga. Jadi sumbernya itu di surga, bukan di bumi. Oke, kita lihat pasal yang ke-9 ayat 8 dan 9. Ini supaya kita tahu jelas ya. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan. Nah, saudara, semaino, tanda kiasan. Masa sekarang sesuai dengan apa yang dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menuruti hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan dan minuman, berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani di dunia ini yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan Yesus datang. Pak, kenapa kita tidak mempersembahkan kambing seperti Idul Adha gitu? Udah sempurna dilakukan Tuhan Yesus. Loh, Pak kan memperingatkan boleh. Gimana kalau kita minggu depan bawa kambing, Pak, waktu Jumat Agung dan disembelih di sini di depan sebelum perjamuan kudus supaya kita diingatkan kembali? Boleh nggak? Nggak ada yang larang. Tapi what for? Untuk apa? Karena sema inunya sudah datang, wujudnya sudah datang. Ini bayangan, kamu bawa lagi bayangan, kamu bawa lagi kiasannya, ngapain? Di dalam Ibrani pasal 10 dikatakan, dan selanjutnya, kamu jangan seperti anak-anak dalam imanmu, muter-muter terus di situ. Masuk ke dalam hubungan yang betul-betul makanan-makanan yang akan mempertumbuhkan iman kita, mendewasakan makanan-makanan yang keras. Itu dikatakan oleh penulis Ibrani. Oke, yang terakhir, saudara. Ya, saya tidak melihat kepada waktu dan warna ya. Kita belajar tentang terakhir, kronos, arti dekat. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saudara, tadi saya sudah mengatakan bahwa waktu atau saat itu dipakai dalam kitab Wahyu ini. Nah, ini yang menuliskan Dennis Johnson, ya. Dan siapa ini? Tadi Joel Wiki, ya. Billy. Nah, dia menuliskan, dan ini ada dalam tradisi Yahudi. Jadi ada 7 saat, ada 7 perkataan, ada 7 mujizat, dan itu semua rahasia yang ada dalam kitab Injil Yohanes. Dan itu selalu keluar, termasuk di sini kalau kita lihat, saudara. Nah, ini 7 dalam kata dalam Injil Yohanes dan diulang dalam Wahyu Yohanes. Air hidup, anggur, gembala domba, mengalahkan terang gelap, mengasihi murka, dan menyaksikan. Itu 7 kata. Kenapa 7? Nggak tahu, semua 7.
7 gereja, 7 meterai, 7 roh, 7 kaki dian, 7 bintang, 7 tanduk, 7 nubuat, 7 penglihatan, 7 mangkok murka Allah, 7 kata celaka pada Babylon, 7 visi dari surga, surga terbuka 7 kali, 7 firman Tuhan yang final untuk Yerusalem, 7 guru, 7 malaikat, 7.000, nah, dan 7 kepala, 7 mahkota, banyak, semua pakai angka 7, semua angka yang sempurna. Saudara, 7 kata berbahagia, 7 perkataan ada dalam Injil Yohanes, dalam Wahyu Yohanes, dan juga angka-angka 7 yang ada sebagai hari Sabat, dan ditambah 1 menjadi kunci hari kebangkitan, hari kehidupan yang baru. Saudara perhatikan ya, 7 kali 7 ditambah 1 berapa? Nah, itu tahun apa? Artinya tahun Jubilee, tahun kehidupan. Tidak ada kuasa dosa di sana. Semua hutang piutang selesai. Rumah kembali pada pemiliknya. Saudara, saya nggak tahu di Amerika ini masih dipakai. Jadi kalau saya dalam kesusahan, saya jual rumah saya, 50 tahun kemudian rumah itu balik ke saya. Kenapa? Jubileum. Itu namanya hak guna bangunan. Betul kan? Bukan sertifikat milik. Semua hak guna bangunan itu dibatas 50 tahun. Soalnya saya balik lagi. Itu hak guna bangunan. Tapi di Israel, di tanah Israel, 12 suku itu, kamu mau jual beli bagaimanapun, balik ke 12 suku Israel. Kembali pada sukunya masing-masing. Dan hanya satu suku yang tidak punya tanah. Siapa dia? Suku Lewi. Saudara, Tuhan tentukan semua. Apa arti tahun Jubileum? Tahun kemerdekaan, tahun kembalinya semua, dan Tuhan pulihkan semua. Jadi itulah tahun kehidupan baru. Saudara, ini nilai-nilai yang ada, angka-angka ini bukan buatan manusia. Dalam tradisi Yahudi namanya gematria. Gematria itu apa? Angka-angka yang punya makna tanda semuanya. Saya punya bukunya, saudara. Dan saya sering baca itu, sampai saya puyeng sendiri. Kenapa? Hampir semuanya itu punya makna. Sampai pintu, dalet. Arti dalet adalah ceret-ceret. Jadi itu pintu yang terbuka. Dalet artinya apa? Dan kemudian menunjuk pada siapa? Dan waktu dia percaya pada Kristus, dalet adalah akulah pintu. Dan dikatakan akulah pintu. Dan dalam bahasa Ibrani apa? Dan dicocokkan persis dalet. Nggak masuk akal. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Itu dalam perjanjian lama, rahasianya itu tunjuk dia semua. Aku adalah pintu. Masih ingat waktu bangsa Israel dalam kematian dan akan dibunuh. Semua anak-anak, bayi-bayi, semua anaknya Fir'aun, semua laki-laki semua dibunuh oleh Tuhan. Dan pintu, dalet, yang ada darah Kristus, tidak ada mati, betul? Dan itu artinya dalet. Dan setiap huruf membentuk satu lingkaran, satu kesatuan yang menuju pada siapa? The life of Christ, the glory of Christ. 22 huruf abjad Ibrani itu menunjuk kepada keindahan alfa, beta, alfa, omega Kristus. Nggak masuk akal, saudara. Saya pribadi percaya semua huruf di dunia ini itu menunjuk pada Kristus. Bahasa bangsa apapun, karena itu sudah ada di Alkitab contohnya. Jadi dalam misteri yang besar kita nggak bisa nangkep ini semuanya, saudara. Sampai kepada angka semua kehidupan, kematian, kelahiran, 7 semua angkanya, saudara. Siklusnya 7 hari, Tuhan atur dalam penciptaan 7 hari. Kehidupan kita, sel-sel kita 7 hari semua, saudara. Rontoknya rambut dan tumbuhnya rambut bagaimana? Itu 7 semua. Nggak percaya, tanya itu dokter yang ahli dalam bioteknologi semua, tahu semua dia. Cuma nggak percaya dia. Masuk neraka semua dia. Tapi kita percaya bahwa ini bukan manusia menuliskan. Ini roh Tuhan. Dan saya harapkan, saudara, arti kata dekat itulah menunjuk kepada apa? Saudara, Tuhan yang menentukan kairosnya.
Tuhan yang mengatakan dekat, bukan kita. Jadi jangan mengukur dengan kronologis. Waktunya dekat itu apa? Setiap kairos itu datang satu persatu dan akan membentuk. Tuhan akan segera datang. Jadi arti kata dekat artinya singkat, dekat, sudah di depan mata. Nah itu, di depan mata itu seberapa cepatnya kita nggak tahu. Setelah kalau diteliti dari dunia, nah ini sebagai penutup. Tahun 2080, 2045, 50, manusia di dalam kegentingan luar biasa. Nah ini untuk anak saya.